Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi waffaqa man syaa'a min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmali sa'adat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian kitab Safinatun Najah, yaitu karangan daripada Al-Alim Al-Alamah Syekh Salim bin Abdullah bin Semir rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain, amin. Kita sekarang masuk kepada syarat-syarat tayamum atau syarat-syarat yang dimana tayamum bisa sah dengan syarat-syarat tersebut, yaitu beliau Al-Musannif menyebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, syurutut tayamum asyratun. Syarat-syarat tayamum ada 10, yakni 10 perkara ini harus ada di dalam tayamum. Ketika salah satu dari 10 perkara tersebut tidak ada, maka tayamumnya juga tidak sah. Yang pertama, al-awwal ayakuna biturabin. Yang pertama harus menggunakan turab. Turab ini maknanya adalah tanah. Cuma yang dimaksud di sini turab adalah tanah yang memiliki gubar. Gubar ini debu, atau dalam bahasa Jawa biasanya disebut beduk. Jadi bukan seperti pasir laut yang tidak ada debunya. Harus ada debu yang bersebaran. Kemudian yang kedua, tsani ayakuna turabu tahiron. Yang kedua adalah hendaknya turab tersebut atau debu tersebut adalah debu yang suci. Karena ada firman dari Allah Subhanahu wa taala, fatayamamu sa'idan thayyiba, ai turaban tahira. Tayamumlah dengan menggunakan debu yang suci. Artinya tidak sah ketika kita tayamum menggunakan debu yang najis, yang misal terkena air seni atau mungkin kotoran atau mungkin hal-hal najis yang lain, tidak sah menggunakan debu tersebut. Wasalih yang ketiga adalah yakuna musta'malan. Hendaknya debu tersebut adalah bukan debu yang musta'mal, yang dimana baik musta'mal tersebut dalam digunakan untuk mengangkat hadas atau musta'mal digunakan untuk menghilangkan najis. Yang dimaksud musta'mal di sini adalah yaitu debu yang sudah digunakan untuk tayamum, yaitu debu yang berada di bagian tayamum, wajah atau mungkin tangan, atau yang sudah rontok dari tangan ataupun wajah. Jadi misal kita tayamum menggunakan debu, nah debu-debu yang di sini ini adalah mustamal atau yang rontok dari sini, bukan debu yang ada di tempat kita mengambil debu tersebut. Misal di sini ada tanah gitu, kita ngambil, nah, yang sisa di sini bukan mustamal, atau yang jatuh sebelum menyentuh daripada anggota tayamum kita. Misal gini, nah, di sini ada yang jatuh. Nah, ini bukan musta'mal. Yang musta'mal adalah yang ada pada wajah kita atau yang rontok dari wajah kita. Itu adalah debu musta'mal. Atau yang kedua adalah musta'mal yang digunakan untuk menghilangkan najis. Itu juga tidak sah tayamum menggunakan debu tersebut. Dan yang keempat, warabi alla yukhalituhu dakikun wa nahwu. Hendaknya debu tersebut tidak tercampuri oleh tepung atau semisalnya. Karena yang dimaksud di sini adalah turab khalis, debu yang murni yang tidak ada campuran apapun. Dan juga karena ketika debu tersebut bercampur dengan tepung atau mungkin yang lain, itu bisa menghalangi dari sampainya debu kepada anggota tayamum kita, baik ke tangan ataupun ke wajah. Itu syarat yang keempat. Dan yang kelima, wal khamis ayaksidahu. Hendaknya dia menyengaja untuk mengambil debu. Artinya ketika kita mengambil debu begini, memang tujuannya untuk tayamum. Ketika kita memindahkan debu, memang bertujuan untuk tayamum. Maka tidak sah ketika kita misal di pinggir jalan gitu, terkadang kan pinggir jalan banyak debu yang berterbangan. Kita berdiri gitu dengan sengaja, atau kita berdiri ada debu yang hinggap atau menempel pada tubuh kita, ke wajah ataupun ke tangan. Ini tidak ada tujuan untuk mengambil debu tersebut, maka tidak sah ketika prakteknya seperti itu. Kemudian yang keenam atau yang selanjutnya adalah wasadis ayam saha wajahu wa yadaihi bidorbataini. Hendaknya dia mengusap wajahnya dan mengusap kedua tangannya dengan 2 kali pukulan atau dengan 2 kali mengambil daripada debu. Makanya tidak sah ketika mungkin seperti contoh ada satu kain gitu, kita kumpulkan debu di satu kain, kemudian dari satu kain tersebut langsung pertama diusap untuk menggunakan wajah, yang kedua langsung diusap ke tangan. Ini contoh seperti ini tidak sah, harus memang 2.
Ambil pertama untuk wajah, dan ngambil kedua untuk tangan kanan dan untuk tangan kiri. Kemudian wasabi, syarat yang ketujuh adalah ayuzila an-najasata awalan. Hendaknya dia, yaitu orang yang tayamum, dia menghilangkan najis terlebih dahulu. Karena tayamum ini adalah sifatnya toharoh do'ifah, toharoh yang lemah, berbeda dengan wudhu. Kalau tayamum ini harus dihilangkan dulu. Jadi sebelum tayamum dia harus menghilangkan najis baik yang ada di anggota tayamum ataupun yang lain. Baru dia tayamum. Beda kalau wudhu. Kalau wudhu bisa langsung disiram berbarengan dengan pelaksanaan wudhu tersebut. Wasamin yang ke-8, ayastahida fil qiblati qablahu. Yaitu hendaknya dia berusaha untuk mengetahui arah kiblat sebelum tayamum. Maka tidak sah ketika dia tanpa mengetahui arah kiblat tersebut kemudian dia langsung tayamum. Artinya ketika dia mau tayamum, dia harus tahu dulu arah kiblat. Atau mungkin ya dengan cara-cara yang mungkin telah disebutkan sebelumnya. Watasi yang ke-9, ayakuna tayamum ba'da dukhulil waqti. Yang ke-9, syarat yang ke-9 yaitu hendaknya tayamum ini dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Yang mana ketika kita sholat di situ, sholatnya sah. Artinya misal kita mau tayamum untuk duhur, ya kita harus tayamumnya setelah masuk waktu duhur. Tidak sah ketika kita melaksanakan tayamum sebelum masuknya waktu duhur. Kayak misal contoh, kita ambil contoh, misal duhur jam 12 baru masuk waktu. Maka ketika kita mau tayamum ya ketika jam 12 atau lebih sedikit. Tidak sah ketika kita melaksanakan tayamum jam 12 kurang. Karena sifatnya tayamum ini adalah sifat li'anna tayamum toharoh darurah wala darurata qabla dukhuli. Karena sifatnya tayamum ini juga adalah sifat bersuci yang sifatnya darurah. Dan darurah ini tidak bisa dilakukan sebelum masuknya waktu sholat tersebut. Kemudian syarat yang terakhir yaitu ayatayamama likulli fardin. Hendaknya dia bertayamum untuk satu fardu, walaupun itu salat jamak. Kayak misal mungkin kita lagi bepergian, ternyata di situ tidak ada air. Kita mau salat jamak antara duhur dan asar. Kita jamak takdim misal. Yang pertama, masing-masing tayamum untuk satu salat fardu. Jadi ketika kita mau duhur, kita tayamum hanya untuk duhur. Tidak bisa satu tayamum digunakan untuk dua salat fardu atau lebih. Atau mungkin ada dia memiliki beberapa sholat qodho. Kayak misal ada orang memiliki sholat qodho, dia tidak sholat di waktu tersebut, atau mungkin karena suatu halangan, ada 3 sholat atau 4 sholat, kayak misal duhur, asar, maghrib, dia qodho dilakukan di waktu malam, satu malam. Maka masing-masing sholat fardu hanya bisa menggunakan satu tayamum. Satu tayamum untuk sholat maghrib, satu tayamum untuk sholat isya, dan satu tayamum lagi untuk salat yang lain. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wallahu a'lam bishawab.